Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut materinya sekarang tentang cara menghitung ongkos kirim. Jadi sebelum teman-teman praktek, saya coba bekali dulu dengan beberapa hal yang memang perlu teman-teman ketahui. Oke, di Alibaba, bagaimana cara kita menghitung ongkos kirim dari Cina ke Jakarta? Nah, umumnya kalau via jalur laut itu kita pakai hitungan volume ya, kubik meter. Jadi pakai kontainernya masuk kapal, kapalnya dikirim ke Jakarta. Nah, pakai kapal ini, pakai kontainer ini, biasanya satu kontainer itu 20 feet, ya kan 20 feet itu sekitar 33 cbm, sama kontainer 40 feet itu di atas 60 cbm. Oke, sama lewat udara pakai berat volume itu sama kalau kayak kita kirim ke JNE ya. JNE itu kan pakai pesawat kalau keluar kota ya. Nah, itu dihitung berat volume. Jadi mana yang lebih besar antara berat realnya dengan berat volumenya ya. Dicari nilai tertingginya antara berat real dengan berat volumenya. Nah, volume itu apa sih? CBM itu apa sih? Nah, kita nanti akan banyak menggunakan bahasa CBM ketika berkomunikasi dengan supplier ataupun berkomunikasi dengan tim elit. Nah, satuan yang kita pakai untuk pulakan yaitu CBM, karena pulakan itu selalu jalur yang terbaik adalah laut. Kenapa? Karena lebih murah gitu. Oke. Nah, satuannya adalah CBM atau kubik meter atau meter persegi, meter kubik ya. Jadi panjang kali lebar kali tinggi dalam satuan meter. Meter kali meter kali meter jadi meter kubik. Oke. Nah, nggak usah lama-lama di situ, kita pindah ke slide selanjutnya. Data CBM kita dapatkan dari mana? Nah, ada bermacam-macam ya cara dapatkan data CBM. Yang pertama dari hasil bertanya langsung ke supplier. Nah, ini kita bisa langsung tanya. Contohnya seperti ini ya. Chat ini udah pernah muncul ya di sebelumnya, di contoh chatting sebelumnya, yang di video-video sebelumnya pernah muncul. Jadi data CBM ini perlu kita ketahui untuk menghitung ongkos kirim dari Cina sana ke Jakarta. Langkah pertama bisa kita langsung tanyakan ke supplier. Misalnya di sini kan saya tanya untuk 500 piece berapa. Nah, dia langsung kasih ukuran ini. Nah, di sini artinya dia minta kita untuk hitung sendiri gitu. Nah, di sini dia infokan untuk satu dus itu atau satu koli itu isinya sekitar 30 piece ya. Nih, isinya 30 piece per kardus ya kan. Satu kardus itu volumenya ini nih 36 kali 18 kali 30 cm. Nah, itu kalau kita kalikan adalah 0,34. Bukan. Adalah, ntar kita hitung ya. Coba, sorry. Nih. 36. Ini kan dalam sentimeter ya. Kalau kita mau cari CBM itu harus dalam meter. Artinya 36 cm itu berapa? 0,36 meter dikali 0,18 dikali 0,30 sama dengan nih 0,019 untuk satu kartonnya ya kan. Nah, kalau kamu beli 510 piece artinya ada 17 karton. Nah, coba kali 17 dikalikan 17 sama dengan, nah artinya 0,33 nih ya. Nah, dia bilang 0,34, mungkin dia dibulatkan satu ke atas. Nah, jadi bagaimana caranya kita dapatkan informasi CBM? Yang pertama adalah tanya aja langsung ke supplier. Nah, supplier akan langsung kasih 0,34 tanpa kita harus menghitungnya. Nah, kalau supplier kasih ini, berarti kita harus tanya ukuran kardusnya. Terus kita tanya satu kardus itu isinya berapa piece. Baru dari situ kita bisa tentukan CBM-nya berapa. Gitu. Ntar ongkos kirimnya berapa? Tinggal 0,34 ini dikali ongkos kirim per CBM. Gitu. Ongkos kirim per CBM itu tiap barang beda-beda. Ada yang namanya tas, ada beberapa kategori. Nanti saya akan terangkan sendiri ya. Ada yang masukin ke umum, ada yang masukin ke tas, ada yang masuk aksesoris handphone, ada yang tas gitu. Kalau tas paling murah per CBM itu hanya sekitar 5 jutaan gitu ya.
Kalau yang paling mahal itu Gencolartas. Gencolartas itu bisa kayak obat atau kosmetik, itu bisa di harga 8,5 juta per CBM. Nah, minimal di Elite itu 0,1. Itu saya terangkan nanti ya. Kita fokus ke CBM dulu. Karena CBM ini sangat penting kita tanyakan ke supplier ketika kita berkomunikasi. Oke, sekarang misalnya chatting kita atau komunikasi kita dengan supplier tersendat nih. Kita sudah tanya, tapi suppliernya masih belum balas atau slow respon. Nah, kita bisa cari di detail produk dia. Nah, biasanya ada informasi-informasi seperti ini nih ya. Sudah ada dari di detail produknya, artinya di halaman produknya dia sudah ada. Gitu. Kalau sudah ada, kita tinggal lihat saja nih kan. Dia ada info 100 botol per karton. Ya kan, ukuran kartonnya adalah ini nih, unit size, bukan ukuran karton. Ukuran kartonnya adalah ini nih bawah. Ukuran kartonnya adalah 55 x 28 x 32. Oke, dari data-data ini kita akan coba hitung CBM-nya sendiri. Nih, satu karton itu atau satu dus itu isinya 100 botol ya. Satu karton isinya 100 botol. Ukuran kardusnya 55 x 28 x 32. Ini kalau kita kalikan dengan cara yang tadi, hasilnya adalah 0,49 CBM untuk satu karton. Nah, sekarang gimana? Kita tinggal contohkan aja dengan rencana order kita nih. Misalnya kita mau beli 500 piece. Artinya kita harus beli berapa karton? Nah, kalau satu karton 100 piece berarti kita harus beli 5 karton. Di sini kita beli 5 karton. Gitu. Nah, CBM total berapa? Nah, kita hitung saja ya. Masuk ke sini. Hapus. Coba kita cek ulang ya, 0,55 ya. Ini kan dalam sentimeter. Kalau kita mau ngitung CBM itu meter kubik, artinya harus dirubah satuannya menjadi meter. 55 cm itu 0,55 meter dikali 0,28 dikali 0,32 sama dengan nih ya 0,049 CBM untuk satu karton. Karena kita beli 5 karton, kita kali 5. Itu kan sama dengan 0,25 total CBM-nya. Total beratnya kalau di sini ada 13 kilo ya, tinggal 13 kilo aja dikalikan 5 karton. 13 kilo dikali 5 sama dengan 65 kilo. Nah, dari sini kita sudah bisa hitung ongkos kirim ke Indonesia. Gitu, tergantung barangnya ini masuk kemana, Genco Lartas, Genco umum, apa aksesoris handphone, apa tas gitu. Selanjutnya misalnya dari tadi udah 2 ya. Pertama kita tahu dari langsung bertanya ke supplier biasanya langsung jawab dengan 0,34 atau dengan informasi total CBM. Ada juga supplier yang kasih hanya ukuran kartonnya saja dan dia akan informasikan satu karton itu isi berapa piece gitu. Nah, satu dari itu. Yang kedua, kita bisa lihat dari detail produknya. Dan yang terakhir nih ya, mungkin teman-teman masih bingung dari mana sih munculnya itu gitu. Nah, ini saya coba terangkan ya. Misalnya ini kardus. Nah, ini ukuran kardusnya adalah 30 x 55 x 40. Nah, ini mau misalnya untuk kita order sorry. Misalnya supplier pakai kardus ini untuk mengemas barang dia ketika akan dikirimkan ke Indonesia gitu ya. Nah, jadi misalnya kita beli mouse gitu ya, mouse komputer. Nah, di ukuran segini dia akan infokan ke kita nih isinya berapa piece gitu kan. Nah, setelah itu kita tinggal cocokkan kembali dengan order kita berapa. Ini contoh kita isi aja nih ya. CBM per karton. Nah, jadi CBM untuk satu kardus ini berapa sih? Nah, kita hitung aja kayak tadi. Kita pakai kalkulator 0,3 dikali 0,55 dikali 0,40 sama dengan 0,066 untuk CBM per kardusnya. Nah, untuk piece per kardus, jadi satu kardus itu ada berapa piece. Nah, ini harus kita tanyakan ke supplier ya, atau kita dari detail produknya itu kita cari. Misalnya contohnya satu kardus ini berisi 100 mouse ya, 100 piece gitu ya kan.
Terus kita rencana mau order berapa nih? Oh, kita mau order 900 piece mouse gitu ya. Berarti kita harus beli berapa karton? Kita berarti harus beli 9 karton atau 9 kardus. Nah, berapa totalnya? Total CBM-nya? Ya, tinggal dihitung aja 0,6 dikali 9. Kan kita beli 900 piece atau 9 karton. Sama dengan 0,9 0,594 ya. Dan beratnya berapa? Ya, kembali ini harus ditanya ke si supplier gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, ukuran CBM itu datangnya dari seperti ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau barangnya baju gitu, atau barangnya terbuat dari kain, atau sarung tangan, atau apalah gitu yang dikemas pakai karton, pakai karung, kemasan non woven ya kalau mereka sebutnya. Nah, itu gimana caranya ngitung CBM-nya? Ya tinggal dihitung saja nih, 45, misalnya lebarnya 45, tingginya 20, panjangnya 75, ya tinggal kita itu kayak cara tadi. Nih, contohnya di sininya kita hitung 0,45 dikali 0,75 dikali 0,20 sama dengan 0,0675 itu CBM per karungnya. Nah, isinya berapa sih satu karung ini, muat berapa baju? Misalnya kita beli baju nih ya. Satu karung ini isi berapa baju? Misalnya isi 250 piece baju gitu kan. Piece baju. Nah, misalnya kita mau order berapa nih? Misalnya kita ordernya 1000 piece. Nah, artinya kita total order kita adalah sebanyak 4 karung ya. 4 karung, paham kan ya? Jadi kalau kita order 1000 piece, nah dalam satu karung ini si supplier informasikan hanya bisa sanggup memuat 250 piece baju. Artinya kalau kita order 1000 piece, kita total ada 4 karung. Berapa totalnya CBM-nya dari 4 karung tersebut? Ya tinggal kalikan saja yang tadi dikalikan 4 karung sama dengan 0,27 CBM. Itu total beratnya berapa ya, nggak tahu juga ya, harus ditanyakan ke si supplier. Bisa saja ketika dia sudah beres kemas, kita minta ditimbang sama dia. Oke, jadi antar hasilnya ini akan menjadi acuan untuk ongkos kirim ke Indonesia. Tergantung barang, klasifikasi barangnya masuk kemana, apakah ke Genko umum, ke Genko Lartas, ke aksesoris handphone, atau ke tas atau dompet gitu. Tas atau dompet paling murah. Oke, saya rasa cara menghitung ongkos kirim segitu aja ya. Nanti sambil praktek akan lebih terbayang. Saya hanya memberitahukan biar teman-teman nggak bingung CBM itu apa, karena semua satuan yang akan kita pakai ke depannya adalah CBM. Jadi teman-teman jangan bingung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.